Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sigra Octaviana dengan NIM 2201040056. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang penilaian pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, teori dan penerapannya. Dalam PowerPoint ini terdapat poin pengertian, dasar penilaian, fungsi penilaian, prinsip penilaian, ciri-ciri penilaian, syarat penilaian, dan pendekatan penilaian. Yang pertama, pengertian penilaian. Penilaian adalah proses kegiatan untuk mengetahui apakah suatu program yang telah diterapkan sebelumnya berhasil dengan baik atau tidak. Untuk mengetahui informasi tentang penilaian tersebut digunakan pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria atau ukuran. Selanjutnya, dasar-dasar penilaian pendidikan. Yang pertama ada filsafat masalah-masalah yang merupakan dasar dalam pendekatan sistem dalam penilaian. Apakah penilaian itu? B. Mengapa penilaian perlu diberikan? Dan C. Bagaimana cara memberikannya? Yang kedua, psikologi dalam penilaian. Haruslah mempertimbangkan dasar-dasar psikologinya, yaitu mempertimbangkan tingkat kesukaran bahan dengan tingkat perkembangan siswa. Yang B. Tingkat kemampuan yang dimiliki siswa yang bersangkutan. Yang C. Teori-teori yang diambil dalam pendidikan atau pengajaran. Yang terakhir, komunikasi artinya penilaian dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung kepada siswa. Selanjutnya ada kurikulum. Isi penilaian harus sesuai dengan materi yang diajarkan seperti tercantum di dalam kurikulum yang telah ada dan dilaksanakan. Yang kelima, manajemen evaluasi. Perlu diorganisasikan pelaksanaannya, apakah secara individual atau kelompok, dan bagaimana pengelolaannya. Yang keenam, sosiologi antropologi. Penilaian harus sesuai dan berguna dalam masyarakat atau kebudayaan untuk mencapai suatu kemajuan. Yang ketujuh, evaluasi. Dalam evaluasi sering menggunakan prosedur jenis dan diambil keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya, fungsi penilaian. Yang pertama, penilaian berfungsi selektif dengan cara mengadakan penilaian. Guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi atau penelitian terhadap siswanya. Penilaian itu sendiri mempunyai berbagai tujuan, antara lain: satu, untuk memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu, untuk memilih siswa yang dapat naik kelas atau tingkat berikutnya, untuk memilih siswa yang seharusnya mendapat beasiswa, dan yang terakhir, untuk memilih siswa yang sudah berhak meninggalkan sekolah, dan sebagainya. Yang kedua, penilaian berfungsi diagnostik. Apabila alat yang digunakan dalam penilaian cukup memenuhi persyaratan, maka dengan melihat hasilnya, guru akan mengetahui kelemahan siswa. Di samping itu, diketahui pula sebab-sebab kelemahan itu. Jadi, dengan mengadakan penilaian, sebenarnya guru mengadakan diagnosis kepada siswa tentang kebaikan dan kelemahannya. Dengan diketahui sebab-sebab kelemahan ini, akan lebih mudah dicari untuk mengatasinya. Selanjutnya, penilaian berfungsi sebagai penempatan pendekatan yang lebih bersifat melayan perbedaan kemampuan. Adalah secara kelompok. Untuk dapat menentukan dengan pasti di kelompok mana seorang siswa harus ditempatkan, digunakan suatu penilaian. Sekelompok siswa yang mempunyai hasil penilaian yang sama akan berada dalam kelompok yang sama dalam belajar. Yang keempat, penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Untuk mengukur produktivitas belajar siswa atau mengetahui kemajuan siswa. Selanjutnya, prinsip penilaian. Yang pertama, keterpaduan. Penilaian merupakan bagian integral dari program pengajaran. Yang kedua, cara belajar siswa aktif. Siswa terlibat aktif dalam evaluasi, bukan merasa tertekan. Yang ketiga, kontinuitas. Evaluasi berlangsung sepanjang proses belajar mengajar, tidak hanya di awal atau di akhir. Yang keempat, koherensi. Penilaian harus konsisten dengan program pengajarannya. Yang kelima, diskriminalitas. Penilaian harus menunjukkan perbedaan individu siswa. Yang keenam, keseluruhan. Evaluasi harus mencakup seluruh tujuan pendidikan,
bukan hanya sebagian. Yang ketujuh, pedagogis. Penilaian harus mendukung perbaikan perilaku dan sikap siswa. Yang ke-8, akuntabilitas. Hasil penilaian harus dipertanggungjawabkan kepada lembaga pendidikan dalam masyarakat. Selanjutnya, ciri-ciri penilaian dan ciri-ciri penilaian. Yang pertama, tidak langsung. Penilaian dilakukan melalui kemampuan siswa menyelesaikan soal, bukan kemampuan langsung. Yang kedua, kuantitatif, menggunakan angka sebagai hasil pengukuran yang kemudian diinterpretasikan secara kualitatif. Yang ketiga, satuan tetap, penilaian menggunakan ukuran atau satuan yang tepat. Yang keempat, relatif, hasil penilaian tidak selalu sama dari satu waktu ke waktu lainnya. Yang kelima, kesalahan dalam penilaian. Kesalahan bisa berasal dari alat ukur penilaian, siswa, atau situasi penilaian. Selanjutnya ada syarat-syarat penilaian. Sahih atau valid. Penilaian harus mengukur apa yang seharusnya diukur. Jika yang diukur berbeda dari tujuannya, maka penilaian tidak valid. Yang kedua, terandalkan reliable. Penilaian yang sama harus menghasilkan yang konsisten meski diulang beberapa kali dalam situasi berbeda. Yang ketiga, objektif. Penilaian harus bebas dari pengaruh subjektivitas penilaian. Yang keempat, seimbang. Penilaian harus mencakup berbagai aspek seperti materi, tingkat kesulitan, dan tujuan belajar. Pengetahuan, pemahaman, aplikasi. Yang kelima, membedakan. Penilaian harus mampu membedakan kemampuan siswa dalam berbagai kategori seperti sangat berhasil, cukup berhasil, atau gagal. Yang keenam, norma. Hasil penilaian harus dapat diinterpretasikan berdasarkan ukuran atau norma tertentu. Yang ketujuh, fair. Penilaian harus adil, tanpa jebakan, dan tidak memihak. Yang ke-8, praktis. Penilaian harus efisien dan mudah dilaksanakan baik dari segi biaya maupun pelaksanaannya. Yang terakhir, pendekatan penilaian. Penilaian dengan ukuran mutlak. Kriteria keberhasilan siswa ditentukan secara mutlak oleh guru. Misalnya berdasarkan persentase penguasaan materi. Siswa dianggap berhasil jika mencapai standar yang telah ditetapkan, seperti mencapai nilai tertentu pada skala 0 sampai 100 atau 0 sampai 10. Yang kedua, penilaian dengan ukuran relatif. Keberhasilan siswa diukur berdasarkan rata-rata keberhasilan kelompok. Jadi, kriteria keberhasilan tidak ditentukan sebelumnya, melainkan bergantung pada pencapaian umum dari kelompok siswa yang dinilai. Yang ketiga, penilaian dengan ukuran self performance. Pendekatan ini fokus pada kemajuan individu siswa dibandingkan dengan pencapaian sebelumnya. Misalnya, jika siswa menunjukkan peningkatan dalam suatu keterampilan dari waktu ke waktu, hal ini dianggap sebagai keberhasilan tanpa memperhitungkan standar mutlak atau pencapaian kelompok. Selanjutnya, apa ada yang ingin ditanyakan? Baik, perkenalkan, nama saya Dina Laras Asih, NIM 46. Saya akan bertanya, apa saja kriteria yang harus dipertimbangkan dalam merancang instrumen penilaian yang efektif? Lalu bagaimana penilaian dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengajar yang lebih efektif dan spesifik bagi siswa? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fadi Oktaviani dengan NIM 2201040054. Izin bertanya kepada Mbak Anissa. Pada slide pertama tadi ada sosiologi, antropologi, penilaian harus sesuai dengan dan berguna dalam masyarakat atau kebudayaan untuk mencapai suatu kemajuan. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan sosiologi, antropologi, penilaian itu sendiri? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fauzia Buswiro, NIM 2201040048. Izin bertanya kepada Mbak Anissa. Di situ sudah disampaikan bahwa pendekatan penilaian salah satunya adalah dengan penilaian ukuran relatif, yang dimana dalam mengukur penilaian itu berdasarkan rata-rata keberhasilan kelompok. Nah, bagaimana jika dalam suatu kelompok itu ada anak yang kurang dalam berkontribusi saat berada di dalam kelompok itu? Nah, kemudian bagaimana itu seorang guru dapat memberikan nilai secara adil kepada semua anak jika
penilaian itu berdasarkan dalam ukuran relatif. Terima kasih. Agus Ramadhani dengan NIM 2201040042 izin bertanya, menurut Anda apakah pendekatan penilaian self performance dapat meningkatkan motivasi siswa dan berikan cara efektif untuk merealisasikannya? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Delira Reswati, NIM akhir 63. Pada poin kedua, penilaian berfungsi diagnostik. Sebutkan apa saja tantangan yang dihadapi guru dalam mengimplementasikan penilaian diagnostik di kelas. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Dina Laras Asih. Pertanyaannya, apa saja kriteria yang harus dipertimbangkan dalam merancang instrumen penilaian yang efektif? Lalu bagaimana penilaian dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengajaran yang lebih efektif dan spesifik bagi siswa? Izin menjawab, dalam merancang instrumen penilaian yang efektif, beberapa kriteria penting yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, validitas. Instrumen harus mengukur apa yang seharusnya diukur sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, reliabilitas. Instrumen harus menghasilkan hasil yang konsisten jika digunakan berulang kali. Yang ketiga, keberpihakan. Penilaian harus adil bagi semua siswa tanpa memihak kelompok tertentu. Yang keempat, kepraktisan. Mudah digunakan, efisien dalam waktu dan biaya. Yang kelima, keterbacaan. Instruksi dan pertanyaan harus jelas dan mudah dipahami siswa. Penilaian dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengajaran dengan cara menganalisis hasil siswa. Misalnya, jika banyak siswa kesulitan dalam materi tertentu, guru dapat menyesuaikan strategi pengajaran atau memberikan tambahan latihan pada topik itu. Dengan demikian, penilaian membantu guru fokus pada area yang membutuhkan perhatian khusus untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Bagaimana Mbak Dina Laras Asih? Lanjut. Selanjutnya, izin menjawab pertanyaan dari Delia. Pertanyaannya, apa tantangan yang dihadapi guru dalam mengimplementasikan penilaian diagnostik di kelas? Tantangan yang dihadapi guru dalam penilaian diagnostik di kelas, yang pertama, waktu terbatas. Penilaian diagnostik butuh waktu dan sering kali guru tidak punya cukup waktu untuk melakukan penilaian ini secara mendalam di kelas. Yang kedua, kurangnya pelatihan. Banyak guru belum mendapat pelatihan cukup untuk melakukan penilaian diagnostik, sehingga mungkin sulit membuat penilaian yang akurat. Yang ketiga, kesulitan tindak lanjut. Setelah penilaian, guru perlu menyesuaikan pembelajaran untuk setiap siswa yang bisa sulit dilakukan, terutama jika jumlah siswa banyak. Yang keempat, keterbatasan sumber daya. Guru sering kekurangan alat atau bahan yang mendukung penilaian diagnostik, sehingga hasil penilaian mungkin kurang optimal. Tantangan-tantangan ini membuat penilaian diagnostik di kelas sering kali sulit diimplementasikan secara efektif. Selanjutnya, pertanyaan dari Mbak Devinda. Menurut Anda, apakah pendekatan penilaian self-performance dapat meningkatkan motivasi siswa dan berikan cara efektif untuk merealisasikannya? Pendekatan penilaian self-performance bisa meningkatkan motivasi siswa karena mereka diberi kesempatan untuk menilai diri sendiri, memahami kemajuan mereka, dan merasakan pencapaian pribadi. Ini dapat membantu siswa merasa lebih terlibat dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka. Cara efektif untuk merealisasikan penilaian self-performance, yang pertama, tentukan kriteria jelas. Sediakan kriteria penilaian yang mudah dipahami agar siswa tahu apa yang diharapkan. Yang kedua, gunakan jurnal refleksi. Ajak siswa menulis refleksi tentang apa yang sudah mereka pelajari dan area yang perlu diperbaiki. Yang ketiga, berikan feedback rutin. Lakukan diskusi singkat atau bimbingan yang siswa untuk mengevaluasi hasil penilaian diri mereka sehingga mereka merasa didukung dan termotivasi. Yang keempat, libatkan dalam penempatan tujuan. Biarkan siswa menempatkan tujuan pembelajaran mereka sendiri agar mereka lebih memiliki kontrol atas pencapaian mereka. Bagaimana Mbak Devinda?
Selanjutnya menjawab pertanyaan dari Fadiha. Sosiologi antropologi penilaian harus sesuai dan berguna dalam masyarakat atau kebudayaan. Untuk mencapai suatu kemajuan yang dimaksud dengan sosiologi antropologi penilaian itu bagaimana? Sosiologi antropologi penilaian berarti penilaian yang mempertimbangkan konteks sosial dan budaya siswa. Penilaian ini disesuaikan dengan nilai, norma, dan kebiasaan masyarakat sehingga hasilnya relevan dan bermanfaat untuk kemajuan siswa dalam lingkungannya. Tujuannya agar penilaian tidak hanya akademis, tetapi juga mendukung siswa dalam memahami dan berperan dalam masyarakat. Bagaimana Mbak Fadiha? Ya, terima kasih Mbak. Yang selanjutnya Mbak Fauzia. Pertanyaannya pendekatan relatif yang diukur berdasarkan keberhasilan kelompok. Kalau ada anak yang aktif dan tidak aktif, hanya numpang nama saja, bagaimana sikap seorang guru dalam memberi nilai secara adil jika acuannya menggunakan pendekatan relatif? Jawabannya, pendekatan relatif adalah cara penilaian yang membandingkan keberhasilan siswa berdasarkan pencapaian kelompok. Dalam pendekatan ini, nilai setiap siswa dipengaruhi oleh hasil kelompoknya. Masalahnya, siswa yang kurang aktif atau hanya numpang nama saja mendapat nilai yang sama dengan anggota kelompok yang lebih aktif. Untuk bersikap adil, guru dapat mengamati partisipasi individu. Guru sebaiknya memantau kontribusi setiap siswa selama kegiatan kelompok, lalu menggunakan penilaian tambahan. Selain penilaian kelompok, guru bisa mendapatkan penilaian individu seperti laporan pribadi atau presentasi. Selanjutnya, mengajak siswa untuk menilai rekan mereka. Guru dapat meminta siswa memberi evaluasi terhadap kontribusi anggota lain di kelompok agar penilaian lebih seimbang. Dengan cara ini, guru bisa lebih adil dalam menilai kontribusi setiap siswa meskipun menggunakan pendekatan relatif. Mungkin itu saja. Cukup Mbak Fauzia. Makasih. Ya, cukup. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Presentasi saya cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.